Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Tentunya saya harapkan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga dalam perlindungan Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan, yang meskipun singkat Tuhan tetapi akan memberikan pencerahan pada kami sehingga kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak bisa Tuhan berbuat apa-apapun di dalam dunia ini Tuhan, karena kami perlu pedoman, perlu penuntun supaya hidup kami benar sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas mengenai topik kejatuhan Lucifer. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas adalah kejatuhan Lucifer. Nah, ayat firman Tuhan yang akan kita baca dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 merupakan ayat yang menceritakan tentang kejatuhan Lucifer. Kita tahu bahwa di surga itu ada penghulu malaikat atau pemimpin malaikat, tetapi yang cuma disebutkan namanya itu adalah malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan malaikat Lucifer. Nah, yang jatuh. Nah, di sini dikatakan bahwa nama lain daripada Lucifer itu disebutkan dalam ayat yang ke-12 Yesaya 14 tadi, bintang timur, kemudian putra fajar. Ya, jadi nama lain Lucifer itu bintang timur atau putra fajar. Nah, jelas di sini Lucifer sebetulnya merupakan pemimpin malaikat atau penghulu malaikat yang merupakan pemimpin musik, ya, pemimpin musik yang sekaligus memimpin pujian para malaikat di hadirat Allah. Tetapi karena ambisi dan kesombongannya, malaikat Lucifer ini berusaha untuk menempatkan dirinya di posisi Allah, berusaha untuk menyembah, berusaha untuk disembah seperti Allah. Jadi ingin menyamai Allah. Itu yang menyebabkan Lucifer akhirnya jatuh dan dia dicampakkan ke bumi, saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Kalau kita lihat ada 5 bentuk kesombongan yang dituliskan dalam Yesaya 14. Mulai dari ayat yang ke-13 sampai 14, di situ yang pertama dikenal dengan 5 aku hendak. Aku hendak naik ke langit, itu yang pertama. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Yang keempat, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ini bentuk kesombongan daripada Lucifer yang ingin menempatkan dirinya di posisi Allah, ingin disembah sebagai Allah, dan ingin menyamai
sebagai Allah. Itu sebabnya kenapa akhirnya Allah marah dan mencampakkan Lucifer atau sang bintang timur putra fajar itu ke bumi. Sehingga akhirnya dia menjadi iblis atau Satan. Ya, jadi sebetulnya iblis Satan ada penghulu malaikat atau pemimpin malaikat yang jatuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan demikian kami boleh makin mengerti Tuhan apa yang menjadi rahasia dalam firman Tuhan yang perlu kami ketahui Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan hikmat melalui Roh Kudus untuk kami mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus yang akan memberikan pewahyuan, pencerahan, pengertian pada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.